Setiap malam kita melek, minta maaf. Kamu salah bukan kepada Tuhan, tapi kamu salah sesama manusia. Minta maaflah pada orang yang kamu bikin salah itu. Mestinya. Jadi nggak usah umak-umik. Umak-umik kalau itu katanya itu dzikir kepada Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan siapa toh yang kamu jak ngomong itu? Lulusan pesantren hartanya masalah dalang, karena saya itu seorang dalang. Semua itu. Apa yang saya pelajari? Ya termasuk cerita-cerita masa lalu, tak pentaskan melalui wayang. Mosok saya dalang terus mengajarkan cara bertani, kan juga mungkin. Gitu loh. Makanya kalau ngomong ini adalah orang alim, ini adalah berilmu. Kalau ilmunya cuma pinter dongeng, pinter menghafal nama-nama orang yang ditokohkan di situ, itu bukan orang berilmu. Itu enggak bedanya dengan bakul jamu. Gitu loh. Maka ikutilah ajaran seperti itu. Ikutilah memahami itu. Orang lain sudah bisa beli pesawat terbang. Kamu paling-paling pol nanti bikin layangan. Nah, itulah produk-produk orang yang selalu belajar dengan kitab garing. Gitu. Anehnya juga Pak, di Tajikistan itu di samping melarang untuk berjilbab, Idul Fitri sama Ramadan juga dilarang. Padahal di sana itu Islam. Nah, yang membuat hukum seperti itu otomatis kan rajanya toh. Nah, makanya agama pun itu sebenarnya hukum dari raja yang mau menyebarkan aturan dari agama itu loh sebenarnya. Makanya kalau Tuhan mempunyai peraturan seperti itu, kenapa Tuhan itu menciptakan manusia? Gitu loh. Kalau Tuhan ngurusi tentang pakaian, ngurusi tentang syar'i dan lain sebagainya, kurang gawe. Makanya tadi kan Tuhan itu tidak bertanggung jawab dengan hidupmu. Karena Tuhan sudah memberi hidup gratis. Dan kamu hidup tidak pernah merasa pesan. Tiba-tiba kamu itu hidup. Maka untuk menjaga dirimu, ya kamu sendiri. Jangan nyalah-nyalahkan Tuhan. Makanya kita berbuat tidak pernah mikir. Tapi begitu efek dari perbuatan kita itu tiba-tiba menjadi masalah dan lain sebagainya. Terus larinya, mintalah kepadanya. Maka dia akan mengabulkan. Nah, yang dimaksud itu adalah Tuhan. Berarti secara tidak langsung orang-orang yang mendapatkan musibah itu menuduh Tuhan. Makanya kalau manusia itu berpikiran seperti itu, saya yakin dan saya percaya masalahnya tidak akan kunjung selesai, tapi makin bertambah. Karena dia sudah mengkambing hitamkan Tuhan. Dan akhirnya jasanya tidak diterima oleh alam. Nah, akhirnya seperti itu tadi. Arahnya ke situ nanti baik akhirnya. Terus setelah begitu karena mempunyai keyakinan, kita penuh masalah, supaya kita itu dikeluarkan dari masalah itu, ya kita ibadahlah. Ya. Setiap malam kita melek, minta maaf. Kamu salah bukan kepada Tuhan, tapi kamu salah sesama manusia. Minta maaflah pada orang yang kamu bikin salah itu. Mestinya. Jadi nggak usah umak-umik. Umak-umik kalau itu katanya itu dzikir kepada Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan siapa toh yang kamu jak ngomong itu? Bagaimana wujudnya? Gitu loh. Makanya juga gampang nyalahno wong Jawa. Wong Jawa nyembah watu, nyembah kayu. Mendingan wong Jawa itu nyembah kalau pun disembah itu ada wujudnya. Lah orang-orang yang ngomong begitu, Tuhannya nggak jelas, wujudnya nggak ono, tapi dipaksa kita harus yakin. Tuhan siapa itu? Itu loh. Kita hanya dikenalkan namanya. Sifat-sifatnya dikenalkan tapi sulit untuk dipahami. Nah, mendingan kita langsung kayu, karena kayu tidak ada yang menghidupi, hidup sendiri tumbuh menjadi besar. Itu.
Kita belum ada apa-apa, sudah ada gunung yang besar. Kan mendingan itu daripada kita bingung-bingung mencari Tuhan. Ya sudah, batu sembah, gunungnya sembah. Karena Tuhan itu maha besar. Berarti di antara yang besar di alam ini, ya itulah Tuhan. Tapi kan jelas kita nggak bingung kemana-mana. Nah daripada kita menyembah Tuhan, tapi Tuhan siapa kita itu nggak paham, nggak jelas. Coba. Padahal di Jawa juga sudah diajarkan bahwa Gusti niku datan kena kiniro lan kinaya ngapa. Maka apapun yang kita yakini itu Tuhan. Menyembah itu bukan berarti harus begini-begini, bukan. Menyembah itu mengagumi keindahannya itu menyembah. Menjaga kelestarian gunung itu menyembah. Membakar kemenyan dan lain sebagainya. Katanya nyembah setan. Bukan. Itu supaya orang lain itu tidak merusak gunung itu. Supaya gunung ini tetap lestari. Maka kita bakari kemenyan. Coba berpikir seperti itu. Daripada kita tuh menyembah Tuhan tapi Tuhan nggak jelas. Cuma nama tok. Cuma nama. Ya kalau namanya itu Pak, kalau enggak ya kecelek Pak. Lah makanya itulah hasil orang-orang yang belajar di dalam kitab kering. Maka kita tuh harus belajar di kitab basah, kitab rasa. Selagi kita tidak menemukan rasa yang sejati, jangan harap nanti ketemu Tuhan yang sejati juga. Dan sejatinya Tuhan. Gitu. Tiwas disebut bendino. Nah, tiwas disembah. Disembah, ternyata jenenge Tuhan ora iku lah. Dan itu bukan Tuhan. Nah, itu bukan Tuhan. Nah, betul. Kita tuh ngomong-ngomong sendiri dengan bahasa yang belajar dari bahasa orang lain, seolah-olah kita sudah berbicara dengan Tuhan. Tapi bicara dengan Tuhan rasanya mati. Gitu loh. Akhirnya topo kangka lantur. Nah, kalau begitu berarti orang-orang yang seperti itu adalah orang lantur. Nah, orang lantur itu hasil dari apa? Hasil dari halusinasi. Gitu. Makanya walaupun sapi, walaupun kambing, walaupun ayam, itu sebenarnya malah perlu kita belajar dari mereka loh. Contohnya? Ya contohnya begini. Karena ayam itu sudah diciptakan bentuknya seperti itu, suaranya juga seperti itu. Dia nggak pernah protes kok dengan suara anjing. Dia tidak pernah, kalau dia tuh makan nasi buangan, dia makan bekatul dan lain sebagainya, nggak pernah protes kok. Padahal nanti kalau sudah makanan itu dimakan, dicerna menjadi daging, yang menikmati siapa? Manusia. Manusia. Sudah berapa miliar hewan atau triliun jumlah hewan yang dipotongi dimakan manusia. Apakah ada di antara salah satu hewan itu tiba-tiba protes sama Tuhan? Karena ketidakterimaannya, karena dia itu masih butuh hidup tiba-tiba dipotong. Nah itulah buktinya. Kita belajar dari situ. Berarti urip itu kudu nrimo marang pandume ngurip. Itu. Kambing juga begitu, tidak pernah ngiri dengan suara sapi. Hanya manusia itulah yang mempunyai sifat ngiri terus. Kambing ditirukan, ya, sapi ditirukan, ayam ditirukan. Ya, tapi cara perilaku kalah kalau perilakunya kewan. Gitu. Tapi kita tuh sering, bahkan kalau ada orang melakukan keburukan ataupun orang yang diduga melakukan keburukan, lalu kita itu mengolok-olok, ya. Wong kok kaya kewan. Yang dimaksud kaya kewan itu pernah berbuat apa? Coba. Di saat omongannya pedas, perilakunya nggak jelas, wong kelakuannya kaya setan. Setan itu pernah berbuat apa? Coba. Wong kaya iblis. Nah, padahal tanpa setan kita itu nggak bisa hidup. Gitu. Jadi sebenarnya mudah kita tuh untuk menemukan ilmu rasa supaya kita tuh menjadi manusia yang sejati dan sejatine manungso. Itu sebenarnya mudah. Tapi karena kita sudah kedahuluan ajaran-ajaran dari kitab garing, akhirnya uteke melok garing wis gak soteles babar pisan sampai saiki.
Carane terus jawabno Pak ngene iki. Ya caranya terus ya karena mumpung durung kebelanjur berubahlah atau beralihlah ke pelajaran kita teles supaya kita tuh basah bener-bener basah. Supaya kita tuh kembali waras, supaya kita tuh kembali ke Jawa, supaya kita tuh bisa njawani. Nggih. Iya. Dan selalu mengikuti kondisi alam ya Pak nggih. Dan kita selalu bersinergi dan kita tuh selalu bersahabat dengan alam. Itu. Jadi supaya alam niki ora rusak. Nggih. Nek terus-terusan ngene iki sing diwedeni napa kita tetep anak putu. Nggih to Pak. Nanti. Nggih, matur sembah nuwun Pak Darno. Nggih, nggih, nggih rayu.